Tentu teman-teman tahu ini apa? Ini adalah garam yang suka kita pakai untuk masak. Tapi ternyata garam itu bisa dipakai untuk berkebun loh. Simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kembali dalam tips hemat kalau kita mau berkebun di halaman rumah kita. Kali ini tentu teman-teman tahu tadi adalah gambar unsur-unsur yang membentuk garam, yaitu NaCl. Jadi garam mau kita pakai untuk berkebun, murah, hemat, dan mudah ya teman-teman. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman. Jadi pada dasarnya tanaman itu membutuhkan pupuk yang terdiri dari unsur hara makro dan mikro. Nah caranya cukup mudah, yaitu kita cukup menggunakan ini 1 sendok teh saja ya. Nah 1 sendok teh kita nanti larutkan dalam 1 liter air. Tapi saya menggunakannya adalah untuk tanaman yang ada di rumah, jadi bukan tanaman yang skala besar. Jadi bagi teman-teman yang berkebun di rumah, ini cukup membantu menyediakan unsur hara mikro. Karena seperti kita pernah belajar dulu waktu sekolah, garam itu terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Na adalah natrium dan Cl adalah klorida atau klorin. Nah kita harus aduk ya teman-teman sampai betul-betul larut. Jadi 1 sendok teh saja. Kemudian kita masukkan ke dalam botol semprot. Manfaat garam ternyata yang pertama itu membuat tanaman memiliki akar dan batang yang kuat. Jadi nanti kita bisa aplikasi dengan cara disiramkan. Dan yang kedua, dapat mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman. Jadi saya juga menerapkan pada tanaman cabai yang sudah mulai berbunga supaya tidak pada rontok. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Pemberian garam juga bisa membuat buah lebih manis dari biasanya pada tanaman buah. Kemudian juga membantu untuk mengendalikan serangan hama. Nah biasanya ini pada tanaman padi ini hama wereng. Jadi kalau cabai sih mungkin tidak begitu berfungsi ya. Dan juga bisa memulihkan penyakit keriting daun. Jadi biasanya pada tanaman cabai itu suka ada keriting daun. Nah ini bisa membantu untuk memulihkannya dan mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri berbahaya yang biasanya ini pada akar tanaman. Kita lihat yuk. Untuk aplikasi pertama, jadi tadi yang sudah dimasukkan ke dalam botol semprot itu kita semprotkan pada daun, karena tadi salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi serangan hama. Ini bisa dilihat ya, daunnya ini sudah bersih dan rata-rata ini bersih walaupun ini musim hujan. Jadi sekali lagi ini cocoknya adalah untuk yang berkebun di rumah. Jadi kalau lahannya luas pasti serangan hamanya lebih banyak. Nah ini seperti ini ya, kita bisa semprot untuk tanaman yang di rumah. Jadi ini bisa membantu untuk mencegah hama juga. Kemudian juga yang ketujuh, ini mencegah tanaman dari serangan lalat atau lebah pada jangka waktu tertentu. Jadi misalnya ada serangan lalat atau lebah, ini bisa membantu. Kita bisa semprotkan 1 minggu 2 kali. Dan aplikasi disemprot ini juga bisa memperkuat daya tahan tanaman karena garam ini memiliki kandungan senyawa ionik tadi. Jadi kan garam dapur itu tadi seperti kita ketahui itu terdiri dari unsur Na dan unsur Cl. Jadi ini untuk fungsi kalau kita disemprot. Nah seperti ini. Jadi hanya menanam beberapa tanaman, bukan tanaman di lahan luas seperti khusus berkebun, bisa kita gunakan garam yang ada di dapur tadi. Jadi bisa dibilang hampir tanpa biaya ya, karena hanya tadi mengambil 1/4 atau hanya 1 sendok teh untuk 1 liter air. Nah kebetulan di sini diaplikasikan penyemprotannya juga pada tanaman jeruk, yang biasanya kalau di jeruk itu di belakangnya itu kena jamur putih-putih. Jadi ini jeruknya walaupun belum berbuah, biasanya itu daunnya itu sering sekali terkena untuk
jamur putih. Jadi ini bisa membantu untuk membantu tanamannya supaya lebih kuat. Jadi jika dengan garam saja sudah cukup bagus hasilnya, kita tidak perlu mencari lagi pestisida lagi atau pupuk lain yang pasti akan ada biayanya. Kecuali apabila kita dengan garam ini tidak berhasil, baru kita bisa meningkatkan dengan penggunaan pupuk kimia ataupun pupuk nabati atau pestisida lainnya. Jadi bisa cek ya video-video petani kantoran sebelumnya. Nah, untuk formula yang sama yang tadi 1 sendok teh untuk 1 liter air juga kita bisa aplikasikan dengan disiram ke tanah. Jadi di sini bisa memperkuat tanaman ini dari serangan jamur dan bakteri yang biasanya ada di tanah. Jadi bisa dicegah, juga membantu menetralkan keasaman atau pH tanah. Jadi pH-nya kan tanah itu harus bagus. Jadi di sini bisa membantu untuk menetralkannya. Kemudian garam juga bisa menyuburkan tanah secara alami. Jadi tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi kalau bahan kimia kita gunakan terus-menerus, jadi bisa berpotensi merusak kesuburan tanah. Nah, seperti ini kita siramkan. Ini saya juga lagi menanam kencur. Jadi hanya pupuk seadanya aja, tapi bisa tetap berkembang. Nah, ternyata berkebun itu sungguh mudah dan kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung. Seperti ini ya, tanaman kencur kan kita bisa ambil daunnya untuk urap. Kemudian kencurnya juga kalau kita punya, misalnya kita tanam tanpa kita beli ke pasar, sudah selalu tersedia karena bisa digunakan juga untuk obat batuk. Demikian ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkebun dan salam sehat selalu.